Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, kemudian proyeksi untuk pekan depan, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Nah, untuk mereview kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini, saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom dengan Bapak Indra, Investment Banking Penin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Indra, apa kabar Pak? Hai, sore Mas, baik. Terima kasih Pak Indra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita review Pak Indra. Hari ini indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam Pak, 5.100-an sudah ditinggalkan kembali. Beberapa saham big cap yang menjadi pemberat, ini terutama terkontribusi dari konsumsi HMSP, kemudian juga ada gudang garam. Informasinya sudah kita sampaikan tadi, kinerja mereka per Juni 2020 tidak begitu baik. Bagaimana analisis Anda di sepanjang perdagangan hari ini Pak Indra? Iya, sebenarnya secara overall, seperti kita tahu IHSG kita di akhir pekan ini profit taking ya. Secara historically hari Jumat itu rata-rata emang lebih banyak merahnya karena banyak investor tuh nggak mau simpen di weekend. Nah di sisi lain juga kita lihat regional juga bursa-bursa juga merah ya, pagi regional Asia kita merah, siang itu Eropa buka juga merah. Nah terkait dengan sektor consumer khususnya rokok ya, emang seperti kita tahu ya semuanya kalau HMSP mencatatkan kinerja yang kurang begitu baik di semester pertama ya di Juni ini ya. Jadi menurut saya sih overall kondisi ini sih udah hal yang wajar kalau kita lihat secara overall ya, karena memang satu pekan ini ya kita sudah cukup rally cukup kuat, sudah menyentuh level 5150 ke atas, dan koreksinya pun masih cukup wajar, masih di rentang 5.000-an Mas. Seperti itu. Bagaimana posisi asing Pak Indra di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 5.159 secara intraday trading? Ya, asing dalam satu dua hari dia mencatatkan sell, wajar saya lihat. Kenapa mereka net sell di bursa kita? Karena satu, kita tahu secara makro kan ada tensi hubungan yang meningkat antara China dan Amerika. Kedua juga kita lihat data-data dari Amerika juga makronya terkait employment rate-nya nggak begitu bagus juga. Terus juga poin ketiga yang kita harus perhatikan adalah secara regional kita nih di Asia ini rilis resultnya nggak begitu bagus. Mitra dagang kita contohnya Korea Selatan dengan Singapura itu GDP-nya terkontraksi. Kalau menurut saya sih investor asing lebih ke profit taking sih sampai menunggu rilis berita-berita terbaru khususnya di berita makroekonomi kita ya. Oke, kalau tidak salah ini rilis dari data GDP akan diumumkan di 5 Agustus ya Pak Indra ya, kalau tidak salah. Ini dengan range rentang waktu yang ada saat ini. Untuk pekan depan ini, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah 5.000-an masih akan mampu dipertahankan Pak? Kalau saya sih jujur masih optimis level psikologi 5.000 nggak pecah ya. Karena bagi saya semua investor sudah price in GDP kuartal 2 itu mungkin akan dalam. Cuman yang kita takutkan adalah GDP-nya di luar ekspektasi kita dalamnya. Nah, kita sih berharap jujur secara ekonomi nggak terkonteks terlalu dalam lah GDP kita, Mas. Baik, kemudian laporan kinerja emiten di kuartal kedua ini beberapa juga sudah merilis dan ternyata hasilnya juga tidak begitu bagus. Apakah ini juga sudah di price in oleh para investor, Pak Indra? Iya, kalau kondisi ini menurut saya sudah price in ya, karena gini, kita lihat di periode 1 pekan, 2 pekan yang lalu itu market kita kan strong bullish ya, maksudnya market kita uptrend. Nah, sebenarnya harusnya kalaupun investor agak panik dengan result Q2-nya, mereka pasti underweight position. Nah, tapi kondisinya enggak, mereka malah aktif buy. Karena kenapa? Mereka ngerasa di kuartal 2 pasti bottoming. Nah, mereka betting di kuartal 3-nya nih. Mereka berharap di kuartal 3 emiten-emiten itu ada recovery. Plus juga kita udah sempat baca kan, beberapa retailers ngomong udah pada buka, aktivitas ekonomi udah gerak lagi, dan pemerintah juga udah tekenin kalau di kuartal 3 ini harus ada pergerakan yang masif di ekonomi. Makanya itulah kenapa
pemerintah dan BI itu aktif sekali mengejar liquidity ke market, Mas. Seperti itu. Baik, beberapa sentimen lain yang menarik kita perhatikan ini Pak Indra, ini terkait juga dengan rebalancing dari LQ45 Pak. Kalau tidak salah ini akan diumumkan di 24 Juli 2020 ini oleh Bursa Efek Indonesia untuk 6 bulan ke depan. Dari pemberitaan kemudian juga proyeksi dari beberapa sejumlah analis sudah memprediksikan beberapa saham yang masuk, kemudian juga beberapa saham yang akan keluar dari indeks ini. Apakah ini juga akan menjadi salah satu booster bagi nantinya untuk indeks harga saham gabungan di pekan depan? Betul. Nah, kondisinya gini, kalau rebalancing itu kan ada in, ada out. Artinya secara bobot lebih kepada floatingnya kan. Oke. Nah, kalau menurut saya itu justifikasi rebalancing itu nggak terlalu signifikan terhadap pergerakan bursa. Kalau menurut saya lebih kepada investor itu perpindahan shifting aja dari yang non LQ ke LQ kan itu shifting aja. Tapi cara overall bukan menjadi sentimen yang pergerak bursa. Sentimen pergerak bursa lebih kepada rilis data makro dan sentimen global khususnya, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari rebalancing dari LQ45 sebelumnya, para investor tampaknya juga sudah melakukan langkah antisipasi. Mungkin sudah mengetahui saham-saham apa saja yang masuk, saham-saham apa saja yang keluar. Dan biasanya ini beberapa sahamnya ada yang mengalami penguatan signifikan dengan indikasi ini masuk ke dalam LQ45, ada yang mengalami koreksi cukup dalam, indikasinya adalah keluar dari indeks LQ45, Pak Indra. Betul, betul. Nah, seperti yang Mas sebutkan kan, artinya kan pada saat yang turun ada juga yang naik. Nah, kondisi ini kan meng-offset ya, kalau secara return ya. Nah, tinggal gimana bobotnya di pasar aja kan. Nah, bobot di pasar ini kan faktornya adalah jumlah saham beredar di pasar kan. Iya. Nah, dari rilis ada yang teaser-teaser yang dibuat oleh analis dan market itu kan kita baru bisa menjustifikasi aja, tapi kan press release-nya kita belum tahu nih dari bursa sendiri kan. Nah, mungkin itu nanti satu pekan itu mungkin ada hal yang menarik lah, itu yang mungkin yang membuat volatilitas pasar aja sih kalau menurut saya di pekan depan. Baik, dari sisi sentimen Pak Indra kita bergeser ke rotasi pergerakan sektoral dalam sepekan ini. Ini juga cukup menarik kalau kita perhatikan rotasinya juga cukup cepat terjadi di mana komoditas beberapa kali ini memimpin dari sisi pergerakan sektoral. Kenaikan harga logam emas ini yang cukup signifikan ini juga memicu bagi beberapa emiten yang ada di sektor ini. Analisis Anda seperti apa? Iya, kita tahu sekarang emas itu menyentuh all time high-nya ya dari rentang tradingnya ya. Kalau menurut saya sih kondisi ini masih akan berlangsung sampai pekan depan, mungkin sampai bulan depan lah. Karena kita ngelihat tensi hubungan dagang US-China ini kan kembali memanas, itu satu poin. Terus juga yang kedua adalah kayaknya ekonomi kita mungkin nggak bakal ekonomi recovery-nya nggak bakal berpola V ya, lebih kepada berpola U-turn gitu loh. Jadi untuk recovery ekonominya masih butuh waktu. Nah, itulah kenapa kebanyakan investor merebalancing portofolionya ke overweight ke logam mulia, seperti itu, Mas. Baik, Pak Indra, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ini Pak Indra, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, tetap bersama kami di segmen closing akan segera kembali sesaat lagi.